Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya masih punya satu segmen untuk saya berikan kesempatan para jamaah di sini untuk memberikan pertanyaannya. Namun ada satu jawaban yang tadi mungkin belum dijawab dari Pak Farhan tadi, Yai Khalil tadi berkaitan dengan penciptaan kita ini dari tanah apa? Tanah sengketa atau bagaimana? Ya, silakan ya. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min salsalin min hama'im masnun. Jadi dari tanah liat kemudian Allah bentuk. Itulah fa idza sawaitahu wa nafakhtu fihi, ketika Allah sudah syakkalahu, Allah ketika membentuknya syakkalahu, kemudian Allah wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian Allah meniupkan ruhnya. Jadi dari mana tanahnya? Ya tanah tadi. Min solsolin min hama'im masnun. Tapi kan kita terbuat dari orang tua yang hubungan dengan orang tua kita. Maka disebutkan dalam hadis al-ma'u minal ma'. Memang berikutnya kita dari, mohon maaf saya nggak mau nyebut ya, dari air bapak kita dan telur dari ibu kita. Tapi ada air dan ada telur itu awalnya dari mana? Dari tanah itu. Makanya semuanya sama, dari Nabi Adam, dan Nabi Adam mempunyai istri yang dari tulang rusuknya adalah Siti Hawa. Dari situlah kita awalnya semuanya. Nah, kita bentuk-bentuk ini adalah tergantung bagaimana kita memberikan asuhan rohani, semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Kalau nanti berkenaan dengan kita putih, hitam, memang ada pengaruhnya dari pembuatan dari Allah. Tapi pengaruh dari alam juga. Coba orang di tempat yang di situ panas, di Afrika itu matanya bisa hijau, atau orang Eropa matanya hijau. Kenapa? Karena bukan ngelihat uang, ngelihat salju. Ya. Kalau kita kulitnya sawo matang, kenapa? Di tropis. Jadi kita ini mengadaptasi dengan alam, kita terbuat dari alam. Tetapi itu hanyalah casing, yang paling penting adalah ruhnya yang akan kembali kepada Allah. Semua akan hancur, nggak ada apa-apanya nantinya. Maka tubuh yang kuat itu karena pikiran yang sehat. Kalau lagi sumpek, ruwet, meriang semua Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika pikiran nyaman, senang, sakit pun lupa. Jadi apa artinya Ibu Bapak sekalian? Ketika menyenangkan, yang sakit jadi hilang. Oleh karena itu, itulah sebenarnya mengubah semuanya itu tergantung pada rohnya. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Yai Khalil. Saya masih punya satu penanya dari Bapak Firdaus yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Silakan Bapak Firdaus, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya bukan Pak Firdaus tapi Pak Muhammad Al-Hudari. Oh, Pak Hudari, ya. Silakan. Tadi Ustadz katakan asupan gizi rohani bisa dengan zikir dan sholat. Nah, pertanyaan saya, di dalam masa pandemi ini, bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara kesehatan jasmani dan rohani? Demikian Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Hudari, silakan Ustadz Yusya. Baik, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan sama guru kita Kiai Khalil, yang perlu kita pahamin dulu Bapak Ibu sekalian, di dalam diri seseorang itu ada jasad fisik kita, ada ruhaniyah kita. Jasad dan fisik ini dan rohani kita harus dilakukan secara adil dan berimbang. Fisik ini butuh makanan. Dulu ibu-ibu yang punya anak sekolah tahun 1995 datang ke pos anak kecil, ingat nggak ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang lengkap, asupan yang dibutuhkan oleh gizi manusia. Kalau 4 sehat 5 sempurna tidak ada, maka ada masalah pada tubuh seseorang. Orang-orang yang kurang gizi bukan hanya tumbuh kembang badannya saja yang tidak berkembang, tapi kecerdasannya bisa berkurang. Kalau saya kesehatannya 4 sehat 7 sempurna Ibu. Alhamdulillah susunya pas. Begitu pula rohaniah kita butuh makanan. Tadi menyindir apa yang disampaikan hadis oleh Kiai Khalil, mengatakan orang yang tidak diberikan asupan rohaniahnya itu, Bapak, kita kalau nggak makan saja paling fatal itu mati.
Tapi kalau ruhani tidak diberikan makan dia, mungkin sosoknya masih hidup tapi dirinya sudah mati. Karena di dalam ruhani seseorang ada yang mengontrol sebuah daging disebut mudghah, yaitu hati kita. Ruhaniah itu dikunci di hati ini. Kalau hati ini penuh dengan agama, penuh dengan nutrisi yang baik, mendengarkan zikir, mendengarkan nasihat ulama, hati ini berproses kepada diri kita sehingga apa yang kita lakukan baik semua. Tapi kalau nutrisi ruhaniah kita kurang, sekalipun kita hidup bisa hati ini keras sehingga jauh daripada agama. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asobahul ma. Ada pada diri manusia itu hati, yang hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi terkena air. Maka sahabat tanya, bagaimana obatnya ya Rasul? Kasratu zikrul maut wa tilawatil Qur'an. Perbanyaklah ingat kematian dan perbanyak baca Al-Quran. Bapak, Ibu, zikir yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita mau tenang, bagaimana kita mau tentrem kalau Al-Quran kita taruh di ventilasi, baru kita cari kalau hari raya atau mau Ramadan baru kita cari. Oleh karena itu asupan rohani kita masa Covid, baca Al-Quran di rumah tingkatkan, imunitas tubuh juga dikuatkan, insya Allah kita dalam keadaan yang seimbang dan selamat di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah tausiah yang disampaikan oleh kedua guru kita, Ustadz Yusya Hakam dan juga Yai Khalil Nafis, mudah-mudahan memberikan kita penyemangat dan justru memberikan kita asupan-asupan rohani terhadap diri kita. Tidak penting mungkin berapa banyak asupan-asupan yang kita berikan terhadap fisik kita, namun yang lebih penting kita memberikan atau memperbanyak asupan-asupan terhadap rohani kita, seperti yang apa yang disampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus wa yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'asi. Kita hendaknya memperbanyak ketaatan-ketaatan sehingga keimanan kita akan lebih meningkat. Dan alhamdulillah harus kita akhiri pemirsa program Damai Indonesiaku sampai di sini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Yai Khalil Nafis dengan doa. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ilmunya bermanfaat, dapat diamalkan dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.